Bisa kita mulai ya, Kakak Victor dan Ibu Shirley. Bisa Kak, ayo kita mulai. Oke deh, baik. Selamat siang teman-teman semua dan selamat sore untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur, teman-teman di Papua. Senang sekali banyak teman-teman yang tertarik untuk hadir pada kegiatan sharing session program inspirasi siang ini. Sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Iva, program officer inspirasi sekaligus alumni program ini, alumni tahun pertama yaitu tahun 2018. Hari ini akan ada Kakak Victor yang merupakan alumni program inspirasi dan juga program officer yang akan sharing mengenai apa itu program inspirasi dan bagaimana em, kriteria apa saja yang mau gitu yang dibutuhkan oleh program ini. Lalu ada tips-tips juga untuk lolos program inspirasi. Selain Kakak Victor, ada Kakak Shirley dari Yayasan Bakti. Halo Kakak Shirley, kalau Bakti adalah Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, merupakan partner lokal dari program inspirasi. Hmm, kita sebelum memulai, saya mau bikin games dulu, kuis, tebak-tebakan. Teman-teman, tidak, kalau boleh saya mau minta untuk berinteraksi melalui chat, nanti pilih saja A, B, C, atau true false. Itu ya. Saya mau share screen dulu. Share screen. Oke, semuanya siap. Ini adalah games pengetahuan umum tentang Selandia Baru atau New Zealand. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, oh, ini gimana ceritanya? Oke, kita mulai dari yang pertama. What is the capital city of New Zealand? A. Auckland, B. Christchurch, C. Wellington, D. Queenstown. Tolong dijawab di kolom chat. Kita lihat ya. Ada yang jawab A, Auckland. Ada satu yang jawab Wellington. Rata-rata Auckland ya. Masih ada yang mau jawab lagi? Saya mempercayai kalian, jadi boleh tidak menggunakan Google. Oke, ada yang jawab C. Semakin banyak yang jawab C ya. Wellington. Oke, Kakak Victor mau di-share jawaban yang benar apa? Kota terbesarnya memang Auckland ya, tapi betul capital city-nya itu Wellington. Jadi jawaban yang benar itu C. Kayaknya terakhir-terakhir ini jawabannya sudah mulai benar ya Kak Iva ya. Ya. Iya. Mungkin sudah ada waktu untuk menggoogle Kak Victor. Betul. Oke, thank you. Kita pindah ke pertanyaan kedua. What is the Maori name for New Zealand? Oke, ada banyak jawaban ini. Oke. Oke, silakan lanjut Kak Iva. Mic-nya mati. Di sini sudah banyak yang menjawab. Ada Aotearoa, ada yang Samoa kayaknya. Oke, C, ada yang pilih apa lagi?
Oke. Jadi jawaban yang benar adalah Ibu Shirley mau share atau Kakak Victor nih? Aotearoa. Oke, B, Aotearoa. Jadi Aotearoa itu adalah bahasa Maori untuk New Zealand. Artinya juga adalah the land of long white cloud kalau di bahasa Inggrisnya. Kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Kiwi bird is the national symbol of New Zealand. Benar atau salah? Oke, kita lihat. True, true, true. Semuanya menjawab true. Benar ya, jadi Kiwi birds itu adalah national symbol of New Zealand. Kemudian selain kiwi bird, kiwi itu juga istilah untuk orang-orang New Zealand. Jadi orang-orang asli New Zealand itu dipanggilnya kiwi. Kiwi juga bisa buah. Oke, kita pindah ke pertanyaan berikutnya. New Zealand was the first country in the world to allow women to vote. Benar atau salah? New Zealand adalah negara pertama di dunia yang memberikan uh, izin kepada perempuan untuk memilih, vote, ikut pada pemilu. Benar atau salah? Benar, benar. Ada lagi. Ya, jadi jawabannya adalah benar ya, karena Selandia Baru adalah negara pertama yang memberikan hak pilih kepada perempuan. Tepatnya itu tahun 1893. Kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Kota apa di New Zealand yang populasinya paling banyak? A. Auckland, B. Christchurch, C. Wellington, D. Hamilton. Kota apa di New Zealand yang populasinya paling banyak? Auckland, Auckland, Auckland. Oh iya, saya jawab Auckland. Sudah ada clue di foto, di gambar soalnya kak ya. Oh iya. Betul, betul, betul. Iya, jadi betul ya, Auckland adalah kota yang populasinya paling banyak karena Auckland juga jadi kota bisnis, bisnis city-nya Selandia Baru. Kita pindah ke pertanyaan berikutnya. What natural feature is New Zealand especially known for? Apakah desert, apakah rainforest, coral reef, atau volcanoes and geothermal area? Ada yang jawab rainforest, ada yang volcanoes and geothermal area, ada rainforest juga, rata-rata rainforest B dan D ya. B, 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 B. Oke. Jadi jawaban yang benar itu adalah volcanoes and geothermal area. Karena Selandia Baru itu ada di Rings of Fire. Jadi di sana banyak
gunung-gunung berapi dan geothermal areanya. Mereka terkenal uh, dengan itu. Oke, kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Which sport is most strongly associated with New Zealand? A. Cricket, B. Rugby, C. Football, D. Hockey. Ini clue-nya ada di gambar juga nih. Iya, betul sekali ya. Jawabannya adalah rugby. Rugby. Jadi rugby itu salah satu tim yang terkenal di sana adalah All Black dan kalau boleh dibilang rugby lebih populer daripada sepak bola. Tidak seperti di Indonesia ya. Kita lebih populer sepak bolanya. Oke, kita pindah ke pertanyaan berikutnya. What is the traditional Maori dance often performed before rugby matches? Apakah nama traditional dance-nya? Gambarnya seperti sebelah. Ada sifa, ada hula, ada haka, ada tango. Apa nama traditional dance-nya? Ada yang jawab tango. Oke. Haka, tango. Oke. Jadi yang benar itu adalah haka. Karena itu haka adalah salah satu tradisional dance-nya Maori. Sebelum rugby biasanya mereka akan perform haka. Kalau kalian lihat tari-tarian yang lidahnya menjulur keluar itu dengan tato-tato di wajahnya seperti gambar di layar, itu adalah haka dance. Adalah tarian perang. Oke, kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-9. New Zealand is made up of two main islands. What are they called? Jadi ada dua pulau besar di New Zealand. Apa sebutannya? A. East Island and West Island. B. North Island and South Island. C. Main Island and Stewart Island. Dan D. Pacific Island and Alpine Island. Yang manakah yang benar? D, 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 D. Oke, rata-rata jawab Pacific Island dan Alpine Island. Ada yang jawab North Island and South Island. Jadi yang benar itu adalah North Island dan South Island. B. Kita pindah ke pertanyaan terakhir. Which value is strongly reflected in New Zealand culture? A. Individual competition. B. Community and inclusiveness. C. Strict hierarchy. Dan D. Formal tradition only. Bisa dijawab di kolom chat. Oke, rata-rata jawabannya B ya. Betul sekali. Jadi New Zealand sangat value untuk community dan inclusiveness di sana. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi di kuis ini. Apakah ada hadiah ke Kak Victor dan Ibu Shirley? Hadiah dipersembahkan oleh ini. Cuaca yang cerah. Oh, tapi cuaca hari ini nggak cerah ya, hujan ya. Makassar hujan. Masa hujan. Nanti Saya kira menyusul. hadiahnya langsung lolos interview, Kak. Amin. Jadi semua yang hadir hari ini harusnya dapat bekal untuk ini ya, bisa maksimal di aplikasinya, Kak Iva. Iya, iya betul sekali Kakak Victor. Jadi tanpa
membuang waktu, saya langsung persilahkan Kak Victor untuk sharing apa itu program inspirasi. Nanti Ibu Shirley dan saya bisa tambahkan di poin-poin tertentu gitu. Silahkan ya, Kak Victor. Oke, saya izin share ya. Apakah layar saya terlihat, teman-teman? Jelas, Kak. Oke, terima kasih. Jadi selamat siang waktu Indonesia Tengah dan selamat sore untuk teman-teman yang ada di waktu Indonesia Timur. Saya Victor Matanggaran, alumni program Inspirasi dan program officer sama dengan Kak Iva. Hari ini akan sharing mengenai program Inspirasi karena baru saja kita membuka aplikasinya dan teman-teman sekarang sudah bisa mendaftar sampai nanti tanggal 25 Januari 2026. Nah, apa itu program inspirasi? Kalau teman-teman lihat di sini ada banyak logo ya. Sebenarnya program ini didanai oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan New Zealand. Kemudian organisasi yang melaksanakannya itu adalah Union Aid di Indonesia. Organisasi yang mengorganize program ini itu adalah Yayasan Bakti yang ada di Makassar. Juga ada Kemenpora untuk kerjasama dengan pemerintah. Lalu di New Zealand juga teman-teman akan belajar di Auckland University of Technology jika lolos. Dan ya, kalau di foto ini bisa terlihat sebenarnya jumlah alumni kami sampai tahun ini. Kurang lebih ada 55 ya Bu Shirley ya, kalau tidak salah. Ya, 55 alumni. Baik, kita mulai saja. Teman-teman, sambil saya menjelaskan, jika teman-teman tiba-tiba ada pertanyaan dan kayak takut lupa, boleh diketik saja, nanti kita bisa jawab sama-sama. Ya, setelah ini. Oke, tadi saya sudah jelaskan programnya ini sebenarnya baru dimulai di tahun 2018 dan kita sudah punya tadi 55 alumni dari 7 cohort sekarang. Jadi 2025 ini baru saja pulang dari New Zealand dari pembelajaran selama kurang lebih 12 minggu di Auckland University of Technology. Apa itu sebenarnya program inspirasi? Jadi inspirasi ini sebenarnya singkatan ya dari Indonesia Selandia Baru program untuk generasi muda inspiratif atau biasanya kalau dalam bahasa Inggrisnya kami singkatnya IYLP atau Indonesia Young Leaders Program. Jadi program ini itu adalah beasiswa untuk membantu sebenarnya anak-anak muda khususnya yang berada di Indonesia Timur untuk bisa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri sehingga mereka dapat meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan berkelanjutan di masyarakat dan wilayah Indonesia Timur yang lebih luas. Jadi, eh, anak-anak muda yang dimaksud ini juga adalah anak-anak muda yang memang bekerja di organisasi sebenarnya masyarakat sipil. Nah, di sini ada persyaratan yang akan saya coba share. Next. Nah, sebelum masuk ke persyaratan tadi, jadi teman-teman program ini hanya terbuka untuk kita, anak muda yang memang ada di wilayah Indonesia Timur. Jadi wilayah Indonesia Timur itu Nusa Tenggara Timur, semua Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, semua provinsi yang ada di Papua dan semua provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Jadi Indonesia Barat tidak termasuk dalam program inspirasi ini. Jadi kompetisinya memang dengan teman-teman yang ada di Indonesia Timur saja. Kalau dilihat petanya di sini alumni sudah cukup banyak. Setiap provinsi sudah punya, hampir semua sudah punya representasi. Kecuali di beberapa provinsi baru yang ada di Papua memang masih belum banyak ya. Belum ada bahkan, belum ada representasi. Kalau kita lihat di sini, teman-teman dari Papua itu kebanyakan dari Provinsi Papua, khususnya Jayapura. Kemudian ada dari Papua Selatan 3 orang. Nah, jadi baru Papua, Provinsi Papua dan Papua Selatan. Kita belum ada alumni dari Papua Pegunungan, Papua Tengah, Barat Daya, Papua Papua Barat Daya ya, kalau tidak salah dan Papua apalagi saya lupa gitu. Jadi kalau teman-teman punya informasi, punya koneksi itu boleh di-share ke teman-teman yang ada di sana. Syaratnya apa? Umurnya 20 sampai 30 tahun. Saya pikir teman-teman di sini pasti banyak yang memenuhi syarat. Kemudian tinggal dan bekerja di Indonesia Timur.
Ya, Indonesia Timur yang dimaksud tadi adalah provinsi yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian bekerja untuk organisasi masyarakat sipil atau LSM, ya, organisasi seperti organisasi perempuan, serikat pekerja atau kelompok lingkungan hidup. Jadi teman-teman, jika teman-teman bertanya apakah ini terbuka untuk semua orang yang mungkin punya aspirasi untuk belajar ke luar negeri, nah sebenarnya program ini tuh terbuka untuk itu, tetapi lebih spesifik kita mencari teman-teman yang memang aktif bekerja di organisasi masyarakat sipil tadi atau LSM. Jadi teman-teman yang memang punya keseharian bekerja bersentuhan langsung dengan masyarakat di akar rumput, gitu ya. Lalu punya berniat untuk terus bekerja di organisasinya selama minimal 1 tahun setelah menyelesaikan program. Jadi setelah program itu memang teman-teman akan diminta untuk melaksanakan yang namanya action project selama 1 tahun sehingga memang diharapkan teman-teman tidak akan meninggalkan organisasi yang dibawa saat mendaftar karena nanti setelah program akan melaksanakan yang namanya action project di organisasinya. Lalu mendapat dukungan untuk berpartisipasi dalam program dari organisasi yang diwakili atau tempat bekerja, termasuk fleksibilitas untuk menghadiri sesi belajar daring selama jam kerja. Jadi setelah diterima nanti, kurang lebih di bulan Maret kalau tidak salah, atau bulan April, itu teman-teman akan langsung mulai belajar. Belajar kursus bahasa Inggris, kursus pembangunan berkelanjutan. Nah, itu semua kursus-kursusnya dilakukan secara online maupun offline. Offline-nya itu ada dukungan misalnya pemberian bantuan bahasa bahasa Inggris di daerah masing-masing. Nanti saya akan coba jelaskan di slide berikutnya. Kemudian memiliki kemampuan bahasa Inggris yang setara dengan IELTS 4,5, TOEFL IBT 32 sampai 34 atau TOEFL ITP 400. Namun perlu dicatat teman-teman di sini sertifikatnya tidak diperlukan. Jika teman-teman merasa saya bingung ini bahasa Inggris saya equivalent berapa gitu, itu tidak perlu khawatir ya, karena nanti di form aplikasinya teman-teman tidak akan diminta mengisi skor. Jadi cuman kalau misalnya teman-teman merasa, oh kalau teman-teman memang belum pernah melakukan yang namanya tes TOEFL atau tes IELTS atau apapun tes bahasa Inggris itu, eh, jawab saja tidak. Jadi kalau tidak jawabnya tidak, nanti tidak akan diminta skor ataupun sertifikat. Tapi meskipun jawab iya juga tidak akan diminta sertifikat sih. Jadi tidak perlu khawatir. Yang penting teman-teman punya kemampuan paling tidak bisa berkomunikasi ya secara verbal, khususnya dalam komunikasi sehari-hari. Karena nanti di programnya akan berbahasa Inggris. Lalu bersedia untuk berpartisipasi dalam residential learning ya, penuh waktu selama 2 minggu. Jadi nanti ketika teman-teman terpilih dari tanggal 3 kurang lebih sampai tanggal 13 Juni itu atau di bulan Juni lah, itu nanti teman-teman akan menghadiri yang namanya residential learning selama 2 minggu. Teman-teman akan tinggal di kota di mana kita akan melaksanakan residential learning. Biasanya kita pilih salah satu kota di wilayah Indonesia Timur. Nah nanti di sini teman-teman akan belajar selama 2 minggu full. Jadi kalau terpilih itu adalah salah satu komitmen yang harus dipenuhi. Kemudian tidak sedang mengikuti program studi penuh waktu lainnya atau beasiswa serupa selama SDC. Jadi harapannya tidak ada beasiswa lain yang sedang diterima pada saat mengikuti program ini. Lalu berkomunikasi ya dengan Union Aid sebelum mendaftar pada kursus paruh waktu lainnya selama SDC berlangsung. Lalu memiliki atau dapat memperoleh paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang berlaku hingga 1 Juli 2027. Kalau belum punya paspor tidak masalah, yang penting nanti ketika lulus itu memenuhi syarat untuk membuat paspor. Biasanya sih pengalaman kami setiap tahun, setiap peserta itu banyak peserta yang mungkin yang belum punya paspor nanti diurusnya pada saat sudah diterima. Seperti itu, oke. Next. Nah, jadi kontennya apa saja sih di program inspirasi? Tadi saya sudah bilang kalau teman-teman terpilih itu nanti akan melakukan atau mengikuti yang namanya kursus bahasa Inggris. Kami menyebutnya biasanya itu English for Development. Jadi dia bahasa Inggrisnya khusus spesifik untuk bahasa-bahasa dalam dunia profesional, misalnya teman-teman yang bekerja di dunia pembangunan, ya. Nah, kursusnya itu dimulai biasanya bulan April dan terus berlanjut nanti sampai di Selandia Baru. Jadi ini diterimanya bulan Maret, kalau tidak salah nanti timelinenya kalau kurang lebih seperti itu, nanti April langsung mulai belajar. Dan belajarnya itu online, biasanya tergantung dari tutornya. Jadi tutornya biasanya kalau tidak salah itu sekali seminggu.
tapi juga bisa dapat ekstra support di provinsinya masing-masing, di kotanya masing-masing kalau memang bahasa Inggrisnya masih sangat lemah. Ya, jadi nanti belajar online-nya ada dengan pengajar dari New Zealand, belajar offline-nya juga ada nanti jika memang membutuhkan ekstra support. Itu ya. Kontennya apa? Bahasa Inggris spesifik untuk pembangunan berkelanjutan, bahasa Inggris formal yang sesuai konteks profesional, keterampilan komunikasi lisan dan tertulis, menulis laporan penelitian dan proposal pendanaan, dan mempelajari keterampilan untuk pembelajaran bahasa yang lebih efektif. Jadi memang dua skill utama yang perlu dipelajari di sini adalah komunikasi lisan dan tertulis, karena teman-teman akan banyak tentu berkomunikasi di dalam kelas atau kunjungan-kunjungan. Selain itu juga akan banyak menulis laporan, menulis presentasi, dan bahkan menulis proposal nantinya. Seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan setelah bahasa Inggris, sambil bahasa Inggris juga berlanjut, biasanya kita sudah masuk mulai SDC Part 1. SDC Part 1 ini adalah kursus pembangunan berkelanjutan yang sebenarnya dibagi ke dalam dua fase. Fase pertama itu ketika teman-teman di Indonesia selama kurang lebih 10 minggu. Dimulainya itu di bulan Juni. Ya, di bulan Juni sampai akhir Agustus sebelum teman-teman berangkat ke Selandia Baru. Lalu SDC bagian keduanya itu dilaksanakan kurang lebih 12 minggu. Jadi berangkatnya itu mulai September sampai Desember. Jadi 12 minggu itu belajarnya di mana? Di Auckland University of Technology. Seperti itu. Nah, teman-teman, ketika terpilih nanti, ini yang perlu teman-teman ketahui bahwa komitmen belajarnya itu sudah dimulai dari bulan April sebenarnya. Jadi kalau 2026 terpilih, April itu Anda sudah harus tahu bahwa apa organisasi Anda sudah harus tahu bahwa Anda akan mulai sibuk dengan proses pembelajaran selama sampai Desember, sampai Desember. Karena Desember baru pulang ke Indonesia, nanti balik lagi ke Indonesia, bikin lagi action project. Tapi nanti kalau action project kan sudah kembali ke organisasinya, jadi tidak ada masalah, bisa dikomunikasikan dengan organisasi masing-masing. Itu. Lalu residensial dan alumni HUI. Ini yang tadi saya bilang residensial itu tadi di bulan Juni teman-teman akan dikumpulkan kurang lebih 2 minggu. Kalau dari gambar ini itu sebenarnya residensial yang dilaksanakan di kota Lombok ya. Jadi biasanya teman-teman setiap tahun itu kita ada yang namanya alumni HUI. Jadi alumni setiap tahun itu akan berkumpul seluruh alumni itu dikumpulkan di satu kota di mana pelaksanaan alumni HUI berlangsung. Misalnya kalau di gambar ini kita lihat ini alumni HUI-nya di kota Kupang ya. Di kota Kupang kita belajar, kita ketemu, sharing, membangun kapasitas lagi, memperkuat networking bersama seluruh alumni program Inspirasi. Biasanya ada pembicara-pembicara, kita melakukan kegiatan sosial bersama, dan kurang lebih itu biasanya kegiatannya 3 hari. Lalu setelah itu teman-teman yang terpilih akan mulai melakukan residential class. Jadi residential class itu dilaksanakan di venue yang sama, di kota yang sama setelah alumni HUI itu. Jadi 2 minggu teman-teman akan tinggal di venue itu bersama kohortnya untuk belajar pembangunan berkelanjutan. Nah, fasilitatornya dari mana saja? Di fase ini kita akan belajar banyak mengenai dasar-dasar dari sustainable development khususnya dalam konteks pembangunan di Indonesia. Nanti fasilitatornya dari mana? Dari Bakti, Yayasan Bakti dan koneksi dari Bakti, ya, Yayasan Bakti. Lalu teman-teman akan berangkat ke New Zealand. Tinggalnya tadi di sini dari kuis KIFA kita bisa lihat ya. Jadi ada namanya Pulau Utara, Pulau Selatan. Teman-teman akan tinggal di Pulau Utara, di mana di kota Auckland ya, yang paling atas. Dan nanti juga akan banyak kegiatan, ada kegiatan yang teman-teman akan ikuti itu di Wellington. Jadi teman-teman akan berkunjung nanti ke ibu kota negaranya. Nah, kalau dari gambar ini teman-teman mungkin tahu ada yang sering ikut atau lihat nonton mengenai orang Maori. Budaya Maori ini adalah rumah adat orang Maori ya, atau Marae. Jadi kalau teman-teman sampai sana nanti akan tinggal di Marae beberapa hari. Ada waktu di mana teman-teman bisa tinggal di sana dengan orang-orang asli, orang Maori. Oke. Oh, ini ada video. Saya coba make sure dulu ya. Ini suaranya masuk nggak ini? Tunggu sabar. Kedengaran suaranya tidak ada.
Mungkin tidak ya. Saya coba stop share dulu. Share ulang. Share sound. Oke. Share. Aduh. Maaf ya teman-teman. Ini ada. Oke. Tadi kita sampai di bagian ini. Oke. Aduh. Lupa pencet. Oke. Karanahape Road, Queen Street. Meet your mentor, you talk about the history. Actually spend a long period of time where and finding other ways that I can make a difference.
Oke ya, itu tadi videonya. Kurang lebih cuplikannya seperti itu kegiatannya. Itu dari tahun saya 2023. Nah, di situ teman-teman bisa lihat bahwa pengalamannya itu cukup kaya ya, cukup banyak. Kita tidak cuma belajar dalam kelas, kita belajar di luar, kita pergi mengalami budaya orang Maori, mengalami budaya orang New Zealand secara umum. Jadi akan sangat kaya lah pengalamannya ya. Dan yang paling penting adalah proses pembelajaran ini sebenarnya untuk tidak hanya apa ya, tidak hanya tadi mempelajari Sustainable Development Course, tapi kita punya pengalaman untuk apa ya, merasakan sendiri bagaimana sebenarnya eh, budaya orang New Zealand dan kualitas demokrasi orang sana yang cukup bagus ya, negara kedua dengan demokrasi terbaik di dunia. Jadi akan sangat meaningful pengalamannya. Nah, ini Auckland. Ini foto teman-teman yang kita tampilkan beberapa yang dari kota Auckland. Nah, ini ada rumah Marae yang ada di AUT. Jadi kalau teman-teman sampai pertama kali itu akan ada penyambutan di mana teman-teman akan masuk ke rumah adat atau Marae yang ada di Universitas Auckland. Auckland University of Technology. Sorry. Ya. Itu. Nah, teman-teman juga akan tinggal di host family. Jadi, teman-teman ketika di sana tidak tinggal di kos-kosan ya atau di apartemen. Jadi, tinggalnya dengan keluarga angkat. Jadi, ada pengalaman hidup dengan orang yang ada di New Zealand. Jadi, tidak mudah ya punya pengalaman seperti ini. Kalau teman-teman mungkin dapat beasiswa belajar di New Zealand, paling tinggalnya di apartemen, tinggal sendiri. Itu kan beda ya pengalamannya kalau kita tinggal dengan orang asli sana dan menjadi bagian dari keluarga mereka. Itu kita punya pengalaman budaya dan pendalaman atau imersi yang lebih dalam gitu. Jadi ini salah satu keunggulan dari program ini juga. Kemudian ini kelasnya itu cukup padat ya. Teman-teman akan belajar dengan teman-teman yang lain sebenarnya dari Indonesia, tapi ada peluang juga teman-teman akan ketemu dengan mahasiswa internasional, nanti bisa ke recreation center, ketemu juga nanti mahasiswa dari teman-teman yang leaders yang ada dari Mindanao atau Philippines itu ketika ke Wellington. Jadi pengalamannya akan cukup banyak belajarnya ya. Lalu ini ada visit organization, salah satu komponen yang penting juga dari program ini adalah teman-teman akan dimentori sebenarnya. Akan ada mentor yang secara spesifik itu punya pengalaman maupun expertise di bidang yang teman-teman kerjakan. Kalau saya waktu itu karena belajarnya isunya adalah putus sekolah, jadi saya dimentori oleh Chris Sullivan. Dia itu spesialisasinya adalah mentor ya, dia punya program mentoring di New Zealand. Jadi saya belajar banyak mengenai mentoring anak-anak, bagaimana caranya supaya mereka punya harapan dalam berpendidikan, ya hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman nanti harus punya isu spesifik yang mau dibawa dan dipelajari untuk kira-kira dapat mentor yang tepat nanti di sana. Oke, seperti itu. Lalu banyak aktivitas lain yang menyenangkan, tentu tidak hanya belajar. Teman-teman bisa kalau ada uang lebih itu bisa jalan-jalan ke Pulau Selatan, bisa melihat salju begitu ya, bisa ikut ini waktu ini pemecahan rekor dunia kalau nggak salah ya, rekor HK ya, HK terbesar. Jadi di sini ada juga ikut orang Indonesia ini memecahkan rekor ya, HK. Lalu ada ini recreation center di AUT, fasilitasnya bisa dinikmati karena teman-teman akan jadi international student, tentu teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas yang disiapkan oleh kampus. Nah, ini juga ada kunjungan, ini tahun 2018 tahunnya KIFA, tahun 2019 ya. 2018 juga sih. Itu tahun dimana Pak Tantowi masih dubes, jadi kayaknya excited ya teman-teman ketemu Pak Dubes waktu itu karena terkenal artis gitu ya. Gitu. Action Project ini salah satu komponen yang paling penting dari program ini. Jadi teman-teman akan sebenarnya setelah program akan pulang kembali ke organisasi masing-masing dan melaksanakan yang namanya Action Project. Dan jangan khawatir, Action Project-nya itu akan didanai. Jadi ada pendanaan dari program. Berapa besarannya itu akan beda-beda setiap tahun. Jadi saya tidak bisa menyebutkan di sini. Nah, kemudian ini beberapa contoh programnya dari KET. Ini KET di Food, Land and People di 2018. Jadi fokus organisasi KET waktu itu di Pikul ya. Dia bawa organisasi Pikul. Kemudian ada Hasbi, ini contohnya juga salah satu proyek yang cukup
menarik di Makassar, di Pulau Kodingareng ya, itu bagaimana sebenarnya Hasbi melakukan participatory action research untuk masyarakat Kodingareng melihat perspektif mereka terkait traditional catching area atau kawasan tangkap tradisional ya, apa area tangkap dan konflik dengan tambang pasir waktu itu. Lalu ada juga empowering self capacity person with disabilities, ini yang dilaksanakan oleh Kak Inca di Ambon. Jadi fokus pada isu disabilitas. Apapun isunya teman-teman, sejauh itu eh, bersentuhan langsung dengan masyarakat, isunya urgent untuk diselesaikan, penting dan mungkin berkaitan juga dengan sustainable development issues atau goals, itu akan sangat di-encourage untuk teman-teman mendaftar ya. Ini ada testimoni dari Tirsa. Kedengaran ya suaranya? Hello, my name is Hana Tirsa Teorukun. I'm from the 2020 and 20. Hello, my name is Hana Tirsa Teorukun. I'm from the 2020 and 2021 cohort, and I'm from Ambon, Maluku, and I've been learning from Inspirasi since 2020, and it's been 4 years. I feel like myself as a growing leader. So it's actually siblings, benih, seedlings. So I'm still learning, I'm still growing. My professional work is starting around like 3 years or 4 years before. So still, I'm seeing myself as siblings right now. So hoping for a great journey ahead to become a big team. And I always think that Inspirasis become my safest place to learn, to make mistakes, and to grow, because I know that during my process of doing the action project in my community in Maluku, it's not easy process to support the community, but in Inspirasi, you got all the support from the cohort, from our mentor, and I think that's what we need, especially as a leader that has many challenges in Eastern Indonesia. So I think Inspirasi is my safest place to learn. And what has Inspirasi changed me is of course leadership. I have my confidence. I have skills, especially for professional skills. It opens many opportunity for me and as well as my organization to have network, to have knowledge that we can use in our work in Maluku, Eastern Indonesia. I hope that you will consider apply for this program, because this is a privilege for us in Eastern Indonesia. It is a learning process that you will never get like a better network of support, especially that really concern in like Eastern Indonesia, and we learn about context, and I think the support that you needed to work with your community, you can find it here in Inspirasi. So join us, don't hesitate it, and have fun. Thank you. Kan kalau Bapak Oke, ya. Jadi itu tadi ya teman-teman video testimoni dari Tirsa. Tirsa itu adalah salah satu alumni tahun 2020 juga. Beliau sekarang
bekerja untuk Yayasan Sasi Alam Indonesia. Jadi dia baru mendirikan yayasan juga dengan teman-temannya. Nah, teman-teman, aplikasinya sudah terbuka. Ini ada beberapa, mungkin saya bisa brief sedikit kayak gimana sih preview formulir aplikasinya. Nah, di sini di halaman pertama nanti ada 5 step. Nah, step pertama itu teman-teman mengkonfirmasi saja apakah teman-teman memenuhi syarat, ya, dibaca, lalu dijawab yes, lalu next. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini sebenarnya ada bagian save and resume letter. Itu adalah tombol di mana teman-teman kalau misalnya tidak mau diselesaikan dulu, mau disimpan dulu, itu diklik saja, nanti teman-teman akan dapat email untuk melanjutkan aplikasinya di waktu yang akan datang. Nah, informasi utama di step 2 itu berkaitan dengan personal information, namanya siapa. Nah, siapkan juga foto terbarunya untuk diupload ya, teman-teman. Kemudian ada tanggal lahir, tempat lahir dan sebagainya. Seperti formulir pendaftaran aplikasi beasiswa pada umumnya. Kemudian ada identity dan inklusivitas berkaitan dengan gender, apakah teman-teman punya disabilitas atau tidak. Kemudian dari mana mendapat informasi berkaitan dengan yang leaders program ini, agamanya apa, etnisnya apa, seperti itu. Lalu di step 3 teman-teman akan ditanyakan berkaitan dengan employment atau pekerjaan saat ini. Nah, di sini pertanyaan bagian pertama itu adalah pekerjaan civil society organization-nya teman-teman. Jadi teman-teman tuliskan NGO atau LSM atau organisasi masyarakat sipil di mana teman-teman bekerja saat ini. Ya. Lalu apakah teman-teman bekerja pekerjaan ini adalah pekerjaan utamanya teman-teman atau bukan? Kalau iya, jawab yes, kalau bukan no ya. Alamat organisasinya di mana? Apakah organisasinya punya website atau tidak? Kalau nanti jawabnya yes, teman-teman akan diminta kasih websitenya apa atau profil sosial medianya apa. Profil sosial media itu bisa diisi dengan link ataupun nama akun sosial medianya. Lalu tipe organisasinya apa? Apakah dia local community based organization, local civil society organization, charitable organization, non-profit, civil society, dan sebagainya. Nanti di sini ada banyak pilihan. Lalu teman-teman juga akan diminta untuk menjelaskan apa yang organisasi teman-teman kerjakan. Ya, kapan dibangun, didirikan, dan pekerjaan teman-teman apa. Contohnya di sini saya ada contoh di sini sebagai contoh adalah project coordinator misalnya. Atau kalau teman-teman juga volunteer di situ juga boleh. Ya, dituliskan volunteer. Di mana didirikan organisasinya, deskripsi mengenai organisasinya itu deskripsi mengenai tugas atau pekerjaan teman-teman di organisasinya itu apa di bagian sini. Apakah teman-teman digaji atau relawan atau digaji antara kombinasi antara paid dan voluntary ya. Apakah teman-teman sudah dapat support atau belum? Ya, itu juga boleh, misalnya belum ya bilang saja tidak, atau kalau memang belum dicek, belum ditanya, bilang juga belum ditanya. Bisa dijawab dengan belum ditanya, belum dicek. Apakah ada pekerjaan lain selain bekerja di organisasi masyarakat sipil? Oh, mungkin ada yang jadi penyiar TV atau penyiar radio, itu boleh juga dituliskan di sini. Nanti kalau dijawabnya yes, dia akan muncul pertanyaan lanjutan. Your education, jadi pendidikan terakhirnya apa? Jadi kita tidak mendiskriminasi pendidikan terakhir ya. Jadi teman-teman kalau memang tidak sekolah juga tidak apa-apa, yang penting teman-teman memang punya pengalaman bekerja di masyarakat sipil. Oke? Kemudian kualifikasinya apa dan bahasa Inggrisnya levelnya apa? Di sini pertanyaannya apakah sudah pernah TOEFL atau belum? Jika belum nanti tidak akan ada pertanyaan terkait skor. Jadi kalau belum, belum saja ya. Apakah teman-teman ada kursus lain di tahun 2026-2027? Kalau ada, bilang yes, jawab yes, nanti akan ditanyakan kursusnya apa atau beasiswanya apa. Lalu apakah sudah pernah menerima beasiswa sebelumnya? Kalau iya, jawab yes, nanti ada pertanyaan lanjutannya. Kalau tidak, jawab no. Atau sekarang sedang apply, itu bisa jawab currently apply. Oke. Lalu bagian 4 ini berkaitan dengan hobi. Nah, di bagian hobi ini teman-teman akan ditanya apa hobinya. Apa yang dilakukan biasanya di waktu senggang atau yang dinikmati dengan dinikmati atau sesuatu yang disenangi yang dilakukan. Nah, biasanya itu teman-teman yang terlalu serius jawabnya
Hobi saya adalah bekerja untuk masyarakat, saya suka volunteering dan sebagainya. Mungkin itu bukan hobi ya, itu lebih ke pekerjaan mungkin. Saya pikir semua orang punya hobi yang disenangi. Entah dia baca buku, dia mungkin suka menyanyi, suka karaoke gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang asik atau fun gitu ya. Terus apakah punya voluntary work lain selain pekerjaannya di organisasi masyarakat sipilnya? Oh, misalnya saya ikut juga nih kegiatan bersih-bersih sampah yang dilakukan oleh komunitas tertentu setiap bulan. Itu juga boleh dimasukkan saja semua pengalaman-pengalamannya. Lalu di pertanyaan esai itu di step 5 ada 2 esai sebenarnya. Pertanyaan pertama itu berkaitan dengan interestnya teman-teman mendaftar. Pertanyaan nomor 40. Kenapa atau jelaskan ketertarikan Anda, mengapa Anda mendaftar program ini, atau apa yang Anda harapkan program ini bisa. Iya, mungkin Victor kelempar, sinyalnya mungkin tidak bagus ya. Mungkin ada masalah wifi. Iva bisa tolong lanjut saja? Boleh, saya coba buka slide-nya dulu, Bu ya. Iya. Oh iya, Victor barusan masuk Maaf lagi. teman-teman, ini kelalaian saya. Ini apa? Laptop saya lupa cas. Sekira dia sudah tercolok, ternyata tidak tercolok, jadi dia mati. Oke, Kak Iva, maaf ya, tadi saya sudah sampai di slide berapa? Maaf, saya buka dulu ya, teman-teman. Kak Iva bisa bantu saya share, Kak? Bisa, Bisa bisa. bantu saya share Saya slide? coba share dulu ya. Kita tadi Iya. sudah sampai di... Iya, betul di sini, Kak. Oke, saya lanjut ya. Jadi teman-teman tadi pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan sebenarnya apa yang describe your interest. Jadi jelaskan apa ketertarikan Anda terhadap program ini dan bagaimana program ini bisa bantu teman-teman ya dalam pekerjaannya di komunitas. Di sini aturannya adalah 300 sampai 500 kata. Jadi kalau bisa jangan kurang dari 300 kata, teman-teman. Petunjuknya, teman-teman bisa mulai dari motivasinya dulu, kenapa daftar program inspirasi, lalu jelaskan skill atau knowledge yang mau teman-teman dapatkan dari program ini, dan bagaimana program ini bisa bantu teman-teman untuk lebih jadi pemimpin yang mungkin lebih baik atau lebih kuat atau lebih optimal ya dalam membuat perubahan-perubahan positif di organisasi atau komunitasnya. Seperti itu ya. Lalu pertanyaan ke-41 itu esai yang kedua, itu berkaitan dengan development challenge di komunitasnya teman-teman atau area di mana teman-teman bekerja dan yang Anda ingin pelajari selama proses belajar di program ini ya. Jadi teman-teman ketika menjawab pertanyaan ini fokus pada isu atau masalah yang dihadapi oleh teman-teman di kerja-kerjanya sehari-hari. Nah, biasanya tuh teman-teman ada satu kekeliruan, ya maksudnya kurang tepat menurut saya, ketika menjawab pertanyaan itu biasanya ada yang menjawab dengan jawaban, misalnya organisasi kami itu mengalami tantangan di mana
anggota kami itu tidak komitmen dalam bekerja, atau kami organisasi yang kesulitan mencari dana misalnya, atau program-program kami ini sulit dilaksanakan karena sering berbenturan dengan kepentingan misalnya pemerintah. Itu masalah teknis yang ada di organisasi. Tapi sebenarnya yang diharapkan di sini itu adalah apa yang menjadi real problem dari masyarakat akar rumput yang teman-teman dampingi. Misalnya teman-teman organisasinya pendidikan, berarti fokusnya apa isunya? Oh, tertingginya putus sekolah di masyarakat nelayan misalnya. Dan kesadaran ibu-ibu atau orang tua terhadap pendidikan itu yang masih rendah, misalnya itu. Jadi itu isunya. Jadi isunya itu harus adalah tantangan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat yang kita dampingi. Seperti itu ya. Lalu next Kak Iva, nanti bisa diskusi kalau misalnya nanti mau bertanya mengenai slide ini. Nah, ini tips yang penting. Teman-teman harus pahami pertanyaan dengan baik, lalu jawab pertanyaan dengan akurat sesuai apa yang ditanyakan. Jadi ini adalah hal yang penting, selalu perhatikan petunjuk, selalu perhatikan instruksi dengan baik, jangan sampai nanti jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang diminta. Karena contoh ya, di sini ada beberapa pertanyaan itu yang mirip. Misalnya ada pertanyaan berkaitan dengan employment. Employment itu setidaknya ada 2 pertanyaan yang berkaitan. Yang pertama, primary work-nya itu apa? Pekerjaan utamanya apa? Apakah bekerja utamanya sebagai di organisasi masyarakat sipil atau itu bukan pekerjaan utamanya? Jadi biasanya itu akan ditanya apa pekerjaan yang utama, lalu ada pekerjaan lain tidak? Nah, nanti ada satu pertanyaan lagi yang berkaitan dengan voluntary work. Ada enggak ikut kesukarelawanan, aktivitas sukarelawanan. Nah, ini 3 hal yang mirip-mirip. Tapi kalau tidak diperhatikan dengan baik, instruksinya bisa menjawabnya tidak tepat gitu. Jadi kita bisa salah paham, oh kakak ini bekerjanya sebenarnya sebenarnya pekerjaan yang primary yang dia tuliskan itu, oh dia bekerja di kantor ini RRI gitu ya, penyiar. Padahal sebenarnya kalau dihitung-hitung lebih banyak kerjanya di organisasi masyarakat sipil, penyiarnya itu sampingan. Jadi make sure yang mana yang primary, yang mana yang bukan. Lalu perhatikan jumlah minimal karakter atau kata untuk setiap pertanyaan. Jadi teman-teman di sini aplikasi inspirasi kami ini tidak akan, misalnya kan ada beberapa form aplikasi kalau misalnya kurang dari 300 itu nggak bisa disubmit. Kalau kita itu masih ini ya Kak Iva ya, masih bisa disubmit gitu. Nah nanti kalau di kami, kalau kita lihat kurang 300 itu bisa, ya maksudnya kurang maksimal gitu effortnya dalam mengisi aplikasi. Jadi selalu perhatikan karakternya. Kalau diminta jumlah karakter berapa, disesuaikan dengan permintaan dari pertanyaannya. Lalu gunakan bahasa Inggris. Sepertinya suaranya Victor hilang ya, atau Ya, bantuan Google Translate juga boleh, maaf, kayak koneksi. Lalu, kalau bisa jangan menggunakan generative AI. Ya, jadi jangan ambil pertanyaan di AI, terus masukkan ChatGPT yang jawabkan. Jangan begitu. Kalau bisa, Anda menjawab sendiri saja dulu, confidence saja dulu dengan jawabannya sendiri, dengan bahasa Inggrisnya yang seadanya. Kalau butuh bantuan Google Translate, boleh, tapi jangan ditranslate langsung satu-satu paragrafnya gitu. Ya, karena biasanya kan maknanya jadi lain kalau misalnya ditranslate seperti itu. Oke? Lalu fokus pada pengalaman nyata di lapangan. Ini tips untuk esai nomor 40 dan 41. Jadi dalam mengisi esai biasanya kita terjebak pada konsep-konsep ideal yang kita mau jelaskan. Misalnya, apa interestmu? Saya tertarik pada isu misalnya perdamaian dunia. Menurut saya Israel dan Palestina saat ini seharusnya berdamai gitu. Itu kan esai, konsep itu adalah konsep ideal yang tidak Anda kerjakan gitu. Jadi fokus pada apa yang Anda kerjakan. Jadi kalau kamu bekerjanya dengan isu pendidikan, tulislah isu pendidikan. Ya, kan Anda juga tuh peserta yang sebenarnya dia isunya pendidikan, tapi mimpinya itu
adalah mau menjadi seorang misalnya politisi gitu ya. Terus isi esainya itu berkaitan dengan politik misalnya. Jadi ada yang kayak begitu. Selalu berikan contoh konkret, jadi selalu harus ada contoh yang konkret, apa yang sudah dikerjakan, bagaimana menyelesaikannya, dan sebagainya. Lalu jangan ragu bertanya. Jadi kalau mau bertanya, kita punya Instagram, kita punya email ya. Nanti di prospektus, nanti mungkin Kak Iva akan bagikan, kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya ke kami, kalau misalnya ada kebingungan. Seperti itu ya. Lanjut Kak Iva. Nah, ini ada beberapa istilah-istilah yang perlu diketahui. Ini civil society organization itu akan sering ketemu di aplikasinya, itu artinya organisasi masyarakat sipil, atau itu bisa juga diartikan NGO atau LSM, gitu ya. Jadi atau kalau teman-teman tidak bekerja di organisasi yang well established, tapi kerjanya cuma di komunitas kecil, gitu ya, boleh juga itu dimasukkan. Atau komunitas itu diartikan CSO itu bisa diartikan juga sebagai komunitas. IELTS atau TOEFL itu sertifikasi bahasa Inggris ya. Interest itu minat atau ketertarikan teman-teman. Interest pada pertanyaan 38 itu mengacu pada hobi. Sementara pada pertanyaan 40 itu mengacu pada aspek dari program inspirasi yang membuat Anda tertarik untuk mendaftar. Misalnya saya tertarik inspirasi ini karena dia punya program mentoring. Saya mau belajar langsung dari ahlinya. Misalnya itu. Ya. Kalau pertanyaan interest pada 38 itu hobi. Jadi misalnya saya suka development challenge ini juga akan banyak di formnya teman-teman akan ditanyakan. Development challenge itu adalah tantangan pembangunan atau masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang menjadi fokus kerjanya organisasi teman-teman. Jadi itu kayak masalahnya apa sebenarnya di masyarakat. Kayak gitu ya. Lanjut Kak Iva. Oke. Kualitas yang kita cari apa? Pertama, potensi kepemimpinan dan komitmen terhadap pembangunan dan kerja komunitas atau organisasi masyarakat sipil. Jadi, ini yang teman-teman harus tunjukkan baik di esainya maupun nanti di interview kalau lolos di interview. Potensi kepemimpinannya ada tidak? Atau jangan-jangan dia cuma aji mumpung aja, misalnya kerja di NGO supaya dapat beasiswa. Nggak begitu ya. Lalu keinginan belajar yang kuat untuk pengembangan diri dan organisasi. Jadi, ini juga harus terlihat dari esai maupun nanti di interview. Apakah teman-teman punya keinginan belajar yang kuat atau jangan-jangan apply nanti ujung-ujungnya dia merasa udah tahu semua gitu. Nah, itu juga akan jadi poin penting. Menunjukkan kemampuan menyelesaikan masalah dan ketahanan menghadapi tantangan. Jadi teman-teman akan banyak tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran ini dan mungkin action project-nya. Jadi salah satu kualitas yang kita cari itu adalah problem solving-nya harus bagus gitu. Dan mampu menghadapi tantangan secara dengan maksimal gitu. Maksudnya dengan resiliensi kalau perlu. Jadi kalian akan berangkat ke sana sendiri gitu ya, belajar di sana sendiri, tinggal dengan host fam. Begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi yang membutuhkan adaptabilitas dan resiliensinya teman-teman. Lalu identifikasi tantangan pembangunan yang jelas dan relevan atau bidang minat yang ingin Anda pelajari melalui program inspirasi. Jadi ketika mendaftar program ini harus sudah ada ya isu atau persoalan tantangan pembangunan yang teman-teman ingin selesaikan. Ya, kalau bisa relevan dan inline dengan organisasinya teman-teman. Nah, ini juga yang akan jadi modal teman-teman untuk membangun argumentasi mengenai kenapa saya mau belajar di program inspirasi ini. Gitu ya. Lalu komitmen untuk bekerja sama dengan kelompok yang beragam dari etnis dan agama lain. Jadi kita di Indonesia Timur ini yang paling beragam ya. Jadi ada banyak suku, agama gitu ya di Indonesia Timur ini. Jadi itu yang kita butuhkan sebenarnya, keberagaman dan kemampuan teman-teman untuk ini ya, keterbukaan pikiran dan kedewasaan, mampu menunjukkan kematangan dalam sikap dan tindakan. Jadi tadi itu bisa menerima perbedaan. Selain itu juga teman-teman harus dewasa dalam hal ini, bisa membawa diri secara dewasa. Maksudnya di sini teman-teman ini akan berangkat ke New Zealand, tidak akan ditemani oleh orang tuanya ya, tidak akan ditemani oleh organisasinya. Teman-teman hanya akan berangkat bersepuluh dengan teman-teman yang
terpilih. Jadi ketika sampai sana pun tinggal dengan orang lain, ya tinggal dengan keluarga angkat baru, ketemu orang-orang baru. Jadi kalau semuanya harus diuruskan gitu ya, harus dibantu itu susah. Jadi harus mandiri, harus mampu membawa dirinya dengan baik ya di negara orang. Lalu keragaman etnis, agama, dan gender dalam grup akan menjadi pertimbangan. Jadi salah satu pertimbangan juga dalam program inspirasi ini adalah kita mau sebaran area, sebaran keberagaman itu, baik itu isu maupun gender, itu bisa terwakilkan lewat kohort-kohort yang terpilih. Seperti itu. Bisa bantu lanjut, Kak Iva? Oke, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa follow kami di Instagram Inspirasi NZ. Kalau belum follow, follow sekarang. Lalu ada LinkedIn, kalau teman-teman suka main LinkedIn, terkoneksi dengan kami juga di LinkedIn. Kalau mau lihat program-program kita atau informasi terkait ya video-video mengenai program inspirasi, boleh juga subscribe channel kita di Indonesia Young Leaders Program. Lalu kita juga punya Facebook. Kalau teman-teman masih ada yang aktif di Facebook, ini Indonesia Young Leaders Program. Ini Facebook ya Kak ya, yang jempol ya? Ya Facebook. Itu begitu. Lanjut Kak Iva. Oke, Ngamihi, thank you, terima kasih. Itu dari saya. Ngamihi ini maksudnya terima kasih ya dalam bahasa Maori. Kalau ada yang nanya ini Ngamihi apa? Ngamihi itu bahasa Maori ya. Oke, terima kasih teman-teman. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Atau kita ada apa dulu Kak Iva? Langsung tanya jawab ya Kak Iva ya. Iya, di kolom chat itu sudah banyak sebenarnya teman-teman yang bertanya. Ibu Shirley juga sudah menjawab beberapa, tapi sepertinya masih banyak juga yang belum terjawab. Kita bisa go through pertanyaannya dulu yang ada di kolom chat. Oke Kak, kita go through yang di chat aja dulu. Karena mohon maaf saya tadi kan agak keluar masuk tuh, jadi saya tidak melihat banyak. Ada beberapa di sini yang kelihatan. Mungkin Kak Iva bisa pilihkan yang mana Boleh, kita boleh. ya. Saya cek dulu ya yang belum terjawab ya. Ya. Dari Marie, saya baru bekerja full time di NGO selama 3 bulan. Apakah saya bisa apply menggunakan NGO itu atau harus ada berapa lama bergabung baru bisa apply? Oke. Kita jawab ya Kak Iva. Iya. Jadi kalau saya sih teman-teman mungkin ada enggak pengalaman lain selain di NGO itu. Tapi kan biasanya sebenarnya persyaratan kita itu minimal 2 tahun ya bekerja di organisasi masyarakat sipil. Jadi kalau misalnya siapa namanya? Kak Angel, siapa? Marie. Kak Marie, kok Angel sih? Kak Marie, saya pernah juga kerja sih di organisasi lain, tapi ini karena saya kebetulan pindah aja di organisasi baru. Ya mungkin coba aja dimasukkan di aplikasinya, karena kan di situ ada nanti satu bagian di mana teman-teman ditanya ada nggak pengalaman volunteer yang lain. Mungkin seperti itu. Cuman secara umum sih sebenarnya harapannya itu teman-teman sudah bekerja kurang lebih 2 tahun di organisasi masyarakat sipil. Begitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Kalau mau dicoba apply, coba saja sih kalau saya. Kalaupun nanti kan dilihat kualitasnya seperti apa. Cuman gitu. Nggak tahu deh dari Kak Iva atau mungkin Kak Shirley ada jawaban lain boleh juga sih. Ya, setuju sih, Fik. Kalau teman-teman juga bisa identifikasi bekerja di sini maksudnya tidak harus secara formally bekerja di organisasi tersebut ya. Bisa saja mungkin ada yang memulai dengan volunteer di organisasi tersebut, lalu diangkat menjadi staff. Jadi hitungannya mulai dari volunteer. Itu teman-teman. Itu bisa dimasukkan ke jumlah tahun teman-teman terlibat di organisasi tersebut. Jadi seperti kata Victor, apply saja. Nanti kita lihat bagaimana teman-teman menarasikannya di situ dan durasi kerja teman-teman di organisasi berapa lama. Iya, dicoba saja ya Kak. Siapa tahu meyakinkan para panelis ya. Jadi itu akan
kita encourage saja teman-teman untuk apply. Yes. Eh, di sini ada yang raise hand juga. Kita persilakan dulu ya yang raise hand sebelum kita lanjut baca pertanyaan di komen. Boleh Kak Iva? Ini namanya mau belajar. Bisa perkenalkan diri dulu ya, dari mana asalnya juga. Silahkan. Oke Kak, selamat sore sebelumnya. Perkenalkan nama saya Wawan Kurniawan. Saat ini berasal dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Pulau Lombok. Saya izin bertanya Kak saya ingin bertanya terkait dengan beberapa hal. Pertama, uh, saat ini saya bekerja di NGO yang dimana sudah berjalan selama 4 bulan. Tapi sebelumnya waktu S1 itu banyak terlibat di dalam kegiatan organisasi itu. Dan itu kurang lebih selama 2 tahun menjabat sebagai kepala departemen seperti itu. Kemudian saat ini bekerja di NGO yang dimana fokusnya di bidang pemanfaatan AI terutama dalam mengajar untuk dosen, untuk akademisi terutama, yang dimana tapi untuk untuk interest saya itu karena waktu S1 itu fokus saya di bidang teknologi pendidikan karena saya backgroundnya adalah seorang alumni dari pendidikan gitu, dari jurusan pendidikan, sehingga itu yang menjadi interest saya di bidang pendidikan seperti itu. Tapi untuk pekerjaan saat ini di bidang pemanfaatan AI terutama dalam mengedukasi akademisi seperti itu. Apakah yang mana yang harus saya prioritaskan Kak? Apakah yang NGO atau yang apa namanya? NGO-nya kemudian dikaitkan sama interest saya itu apakah bisa nggak Kak kira-kira? Seperti itu Kak. Saya coba jawab dulu Kak Iva. Kalau saya tangkap pertanyaannya ini maksudnya kamu punya interest lain tapi kamu mengerjakan hal yang lain juga ya, Wawan ya. Jadi Wawan ini saya pikir teman saya, ternyata bukan ya. Oke, oke begitu. Jadi ada interestnya tertentu tapi ngerjainnya yang ini. Nah sebenarnya kita itu mengharapkan teman-teman membawa interest yang inline dengan tantangan pembangunan yang sedang dihadapi saat ini. Karena dua pertanyaan esai 40 dan 41 itu sebenarnya agak nyambung gitu. Ketertarikannya di pendidikan, ya kan, Wawan? Lalu pekerjaannya sekarang isunya itu adalah AI, penggunaan AI untuk pengajar gitu. Nah, itu adalah tantangan Wawan bagaimana cara mengkonekkan kedua hal itu menjadi sebuah isu yang Wawan ingin pelajari selama di New Zealand. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah durasi waktu kerja Wawan ini misalnya 4 bulan, tapi sebelumnya sudah kerja di organisasi kurang lebih 2 tahun di departemen tertentu. Nah, itu nanti dijelaskan saja di esainya, di pertanyaan terkait dengan pekerjaan. Ya, karena kita mau lihat apa yang kalau memang ternyata sekarang masih terafiliasi dengan organisasi yang sebelumnya, ya mungkin lebih baik pakai organisasi yang sebelumnya. Karena ini yang baru kan baru 4 bulan. Ya kan? Tapi kalau mau pakai yang 4 bulan juga nggak ada masalah sih. Dicoba saja dulu di-apply dengan menambahkan bahwa ada pertanyaan nanti berkaitan dengan other voluntary work. Nah, jelaskan di other voluntary work itu bahwa sebelumnya saya sudah bekerja juga 2 tahun di organisasi ini. Nah, nanti kan panelis akan cek organisasi tempat kamu kerja itu nature-nya apa, dia ngapain, apakah bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput atau tidak. Nanti itu akan menjadi tugas dan pekerjaan reviewer dari aplikasi untuk mengecek apakah ini memenuhi syarat atau tidak. Jadi daripada saya bilang Anda tidak memenuhi syarat, mending Anda apply saja supaya dilihat, gitu ya. Ya, meskipun itu organisasi kampus kan nggak apa-apa ya? Organisasi kampus, Ya. tricky ini ya, karena organisasi kampusnya apa? Di bidang English Debate Community Kak. Dia kerjanya apa nama organisasinya? Kan biasanya ada BEM, ada apa? Di UKM Kak.
Oh, unit kegiatan mahasiswa ya. Eh, Agak kurang kuat sih kalau organisasi mahasiswa. Coba cari organisasi atau komunitas yang kamu pernah volunteer gitu mungkin. Ada ndak yang kamu ingat? Itu ya. Karena kalau itu, ya jujur aja itu kan sebenarnya, tapi boleh nanti kalau kalau apply, kalau saya sarankan, kalau apply buktikan saja bahwa organisasimu ini misalnya punya kerja-kerja dengan masyarakat akar rumput kalau memang ada gitu kan. Karena kan itu intinya. Tapi biasanya kan organisasi mahasiswa ya kerjanya dengan mahasiswa, teman-teman mahasiswa ya. Nah, cuman kekuatan organisasi kemahasiswaan itu memang tidak sama kalau teman-teman bekerja di komunitas yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat sipil gitu. Ya, Itu sih. kemarin soalnya salah satu program kerja kita itu pernah terjun ke masyarakat selama 1 bulan untuk melakukan volunteer, di mana fokusnya untuk edukasi bahasa Inggris sih, Kak. Oke, dicoba apply saja ya, Wawan ya. Nanti panelis yang reviewer yang akan cek. Dicoba apply saja kalau saran saya, ya. Okay. Thank you, Kak, for your information. Oke. Thank you, Wawan. Kak Iva, gimana kita lanjut yang angkat tangan dulu atau ada 2 lagi ini? Atau ada mau jawaban Kak Iva dulu atau Bu Shirley? Sorry saya ini. Kalau dari saya cukup sih. Bu Shirley ada Oke. tambahan? Ya. Ini tadi saya mau baca pertanyaan dari Priska Elizabeth, Aman sih, tapi Iva. oh iya, terima kasih Bu Shirley. Tapi saya lihat Priska angkat tangan, boleh di unmute? Priska mau bertanya langsung? Oke, halo Kak Victor dan kakak-kakak yang lain. Mohon maaf ini saya belum bisa on cam Kak. Saya punya 2 pertanyaan, Kak Victor dan Kak Iva ya. Yang pertama itu, jadi minggu lalu karena saya lihat program ini sudah di open application, saya langsung daftar gitu Kak Victor dan Kak Iva. Nah kalau misalkan saya submit jawaban saya sekali lagi setelah ikut sesi ini, karena tadi ada beberapa info-info menarik juga yang saya belum tahu gitu ya, apakah itu diperbolehkan gitu Kak Victor dan Kak Iva. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang pertanyaan yang kedua, untuk kegiatan yang nantinya akan ada ini ya, live in di New Zealand, di Auckland itu, apakah nanti akan full day selama 3 bulan berturut-turut atau adakah jadwal-jadwal tertentu yang memang mengharuskan kita untuk benar-benar off pekerjaan gitu, karena sebagai konteks juga saat ini saya bekerja di salah satu konsultan consulting firm gitu ya, dan pekerjaan saya itu sebenarnya remote work gitu Kak Victor dan Kak Iva. Jadi mungkin kalau dari atasan sih sebenarnya sudah tahu bahwa saya akan mendaftar ini dan sudah diberikan izin, tapi mungkin kalau untuk cuti selama 3 bulan agak terlalu lama gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan ada gambaran sedikit nih dari Kak Victor atau mungkin Kak Iva, boleh di-share juga dong Kak. Mungkin 2 itu saja Kak Iva dan Kak Victor. Terima kasih. Ibu Shirley mau jawab atau saya jawab dulu? Saya jawab ya. Atau Ibu Shirley dulu? Silakan. Saya dulu. Ya. Ya, oke. Atau Kak Iva ya, oke. Jadi Priska ya? Betul Kak, betul. Ya Priska, jadi sejak dipilih teman-teman itu akan belajar bukan cuma di New Zealand saja. Jadi mulai di Indonesia itu dari April itu sudah belajar. Jadi kita akan kontak organisasinya teman-teman. Nanti Ibu Shirley dari Yayasan Bakti itu akan ngobrol sama organisasinya untuk memberikan keleluasaan untuk teman-teman tidak bekerja. Jadi itu komitmen pertama yang teman-teman harus ambil ya, lakukan. Kemudian selama di New Zealand, harapannya adalah tidak ada pekerjaan yang teman-teman kerjakan. Karena memang itu full time, teman-teman akan belajar dan tidak ada waktu untuk mengerjakan pekerjaan lain. Nanti juga semua komitmen-komitmen itu, bahkan jam kerjanya, jam belajarnya selama kurang lebih dari April sampai Desember, itu akan dikomunikasikan oleh Yayasan Bakti ke tempat kerjanya teman-teman. Seperti itu. Jadi, kalau organisasinya teman-teman approve itu, baru kita bisa terima teman-teman juga. Kalau organisasinya tidak menyetujui, ya berarti nggak bisa, nggak ketemu. Berarti nanti teman-teman akan di-demand terus tuh sama pekerjaan-pekerjaan. Sementara ekspektasi kami, teman-teman akan belajar kurang lebih sampai, jadi expect saja dari April sampai Desember,
itu teman-teman akan belajar terus. Dan itu bukan tanpa dukungan ya. Jadi kita akan dukung selama proses belajarnya itu dari April sampai Desember. Dan organisasinya harusnya approve dulu sebelum teman-teman terpilih. Gitu ya. Jadi kalau organisasinya nanti tempat kerjanya Priska ternyata tidak mengizinkan, ya kami juga tidak bisa meneruskan gitu. Karena kami tidak ingin, ya maksudnya kami tidak mau nanti organisasinya akan menuntut Priska untuk mengerjakan hal-hal yang kira-kira mengganggu performance Priska selama pembelajaran. Ya gitu ya. Mungkin kalau ada tambahan dari Kak Iva atau Ibu Shirley itu boleh. Iya, saya tambahkan sedikit, Victor. Ya, betul tadi Priska yang disampaikan Kak Victor. Jadi, sejak awal itu memang Priska sudah harus dapat dukungan dari organisasi karena nanti ada surat yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi dan itu harus disubmit. Jadi ketika mendaftar itu sudah harus sounding bahwa eh, kriteria yang dibutuhkan itu harus ada dukungan dari organisasi. Nah, ketika Priska lolos di berkas atau di administrasi, nanti ketika sudah sampai di tahapan masuk di seleksi datang ke Makassar, itu setelah itu dan ketika lolos juga itu kita akan Yayasan Bakti akan bertemu dengan pimpinan organisasi langsung untuk menjelaskan berapa banyak waktu yang dibutuhkan oleh calon peserta untuk ikut dalam program ini. Sudah pasti tadi yang disampaikan Kak Victor, program itu akan dimulai dari April sampai Desember dan 3 bulan 12 minggu full itu akan berada di NZ. Berarti kalau tadi Priska bilang bahwa akan pergi selama 3 bulan dan sulit, berarti ya Priska harus memang mencoba untuk bicara dengan pimpinan organisasi, menjelaskan lebih lagi bahwa program ini memang full komitmen harus berada 3 bulan di NZ. Begitu ya Priska, semoga cukup jelas Siap. penjelasan. Terima kasih Ibu Shirley dan Kak Victor. Iya cukup jelas tadi jawabannya. Mungkin pindah ke pertanyaan yang berikutnya nih Bu Shirley dan Kak Victor. Apakah memungkinkan kalau saya submit jawaban sekali lagi gitu? Karena sebelumnya saya sudah submit tapi kurang yakin sebenarnya dengan jawaban saya gitu. Harusnya boleh ya Kak Iva ya. Iya. Berarti kita butuh melihat lagi di technical side-nya ya, Vic, karena akan ada dua nama yang Aplikasi ya, ya masuk betul. aplikasinya, back-end-nya, yang satunya harus dihapus berarti. Iya betul. Nanti itu jadi persoalan kita ya. Jadi Iya. ya di encourage. Mungkin bisa mengirim email nama aplikasi yang dimasukkannya apa supaya kita bisa ngecek juga di back-end website-nya, Vic. Ya betul. Jadi nanti Priska silahkan email ke emailnya Kak Iva. Siapa ini aplikasinya atas nama siapa yang ditulis yang mau diubah atau mau di apa gitu ya. Nanti komunikasinya Oke. dengan Oke, siap Kak Victor dan Kak Iva. Terima kasih banyak. Boleh nanti saya minta emailnya ya Kak? Iya, di prospektus ada ya Kak? Email ini nggak ada ya di website. Oh ya nantilah habis ini kita kirim email, kita share email kita. Oke, thank you ya pertanyaannya. Terima kasih Kak Victor, Kak Iva, dan Bu Shirley. Oke, good luck. Terima kasih. Gimana Kak Iva? Lanjut lagi. Oke, ini ada saya coba baca-baca di kolom chat. Ada juga yang bertanya apakah aplikasinya bisa diisi dalam bahasa Indonesia. Jawabannya tidak ya. Iya. Aplikasi harus berbahasa Inggris. Mohon maaf. Kalau ada yang kami temukan bahasa Indonesia, itu sudah otomatis langsung tidak dinilai ya, Kakak Fik. Iya, karena kan yang baca orang asing tuh, jadi nanti nggak paham masa ditranslate lagi teman-teman. Jadi aplikasinya
persyaratannya adalah berbahasa Inggris. Tapi kan sekarang ada Google Translate apa, atau ya kalau bisa translate dulu. Itu juga sebagai salah satu cara untuk menguji kemampuan bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia, bagaimana kita bisa tahu ya kemampuan bahasa Inggrisnya Iya, yang mendaftar. Jadi teman-teman harus wajib pakai bahasa Inggris ya. Dan jangan pakai tadi yang dibilang sama Kak Victor, jangan pakai generate AI. Cobalah dengan bahasa Inggris yang lebih natural gitu. Ya. iya, betul. Sip. Terima kasih Bu Shirley. Jadi terjawab ya teman-teman. Ini ada pertanyaan juga dari Rasif Adam di kolom chat. Tapi saya lihat Rasif Adam raise hand juga. Jadi saya persilahkan Rasif untuk bertanya langsung. Silahkan. Izin, eh suara saya kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Ya, iya, saya tuh seorang petiga kayak guru, tapi memiliki dua komunitas yaitu Pokdarwi sama perpustakaan desa, dan ini sudah berjalan hampir sekitar 3 tahun. Dan kita fokusnya untuk pendampingan ke masyarakat juga, dan sudah kerjasama sama beberapa NGO juga kayak Save the Children dan WCS. Apakah saya bisa mendaftar di program ini? Saya sih Kak untuk bertanya. Mungkin pertanyaan balik dulu Kak, apakah 3 bulan meninggalkan pekerjaan itu tidak memberikan konsekuensi yang buruk ya, fatal buat karirnya di P3K? Karena kan kakak akan belajar 3 bulan di New Zealand, bukan cuma 3 bulan, nanti sebelum itu akan meninggalkan pekerjaan juga beberapa minggu untuk mengikuti alumni HUI, mengikuti residential learning. Jadi selama kurang lebih, ya kalau bisa dibilang di April sampai Desember itu akan banyak meninggalkan pekerjaan sih sebenarnya. Jadi itu adalah resiko pertama yang Kak Rasif harus perhitungkan. Karena ini berarti kan kakak pegawai negeri ya, maksudnya aparatur sipil negara kan. Berarti komitmennya dalam logika saya itu kan lebih besar terhadap negara. Maksudnya Anda public servant gitu. Kalau Anda kerjanya di main work-nya di organisasi masyarakat sipil kan berarti fleksibilitasnya lebih ada, karena nanti Bu Shirley bisa ngomong tuh sama organisasinya Bang Rasid, Kak Rasid. Tapi kalau sama bosnya di P3K berarti ngomongnya sama bupati kan? Bupati. Apa? Sama BKD atau Biasanya BKM gitu kayak kan? dinas pendidikan. Iya. Iya, biasanya kayak dinas pendidikan PKD. Ini saya sudah punya pengalaman untuk pernah ikut program juga kayak Sustainable Tourism kayak Australia. Itu dapat izin kok Kak, untuk P3K juga bisa dapat izin, karena ini meningkatkan inovasi juga untuk AI itu. Biasanya bisa. Iya, cuman komitmen kami itu adalah sebenarnya kami membutuhkan aplikan itu kembali berkarir dan bekerja di organisasi masyarakat sipil Kak sebenarnya. Jadi kalau short course Australia saya itu paham, karena short course Australia itu memang dia mentarget pegawai-pegawai atau orang-orang yang memang bekerja di pemerintahan itu untuk di capacity building dia istilahnya. Tapi memang target programnya memang untuk para pegawai. Jadi memang bisa bahkan lebih diutamakan memang pegawai. Tapi kalau inspirasi program ini targetnya itu adalah teman-teman yang bekerja di organisasi masyarakat sipil atau LSM. Jadi kalau bisa itu main work-nya, pekerjaan utamanya itu adalah di organisasi masyarakat sipil. Karena kembalinya harapannya, kontribusinya ke organisasi masyarakat sipil. Gitu Kak. Dan kalau bisa nanti posisinya, organisasinya bisa berkembang dan orangnya juga akan jadi leader nanti di organisasinya gitu loh Kak. Kalau short course Australia saya paham betul, itu memang ditargetkan untuk teman-teman yang memang bekerja untuk ada banyak yang memang khusus untuk pegawai atau teman-teman yang memang tema-temanya itu spesifik gitu. Kalau ini memang targetnya itu tadi. Kayak gitu ya Kak. Mungkin Kak siapa namanya? Kak Rasip ya. Mungkin begitu jawaban saya. Takutnya saya memberikan harapan palsu nih ke Kak Rasip kalau daftar dari P3K kan berarti dia sudah aparatur sipil negara. Jadi pasti pertanggungjawaban utama atau karir utamanya, karir pathway-nya itu jelas. Dia kerja untuk
negara ya, maksudnya untuk sebagai aparatur sipil negara atau public servant gitu ya. Kalau ada jawaban lain Kak Shirley atau Kak Iva boleh. Aman ya Kak? Oke. Yap, cukup, Fik. Terima kasih. Iya. Eh, Selanjutnya mungkin karena ada beberapa pertanyaan terkait timeline, saya persilahkan Ibu Shirley bisa bantu menjelaskan untuk timeline-nya Bu Shirley ya. Kapan penutupan jelas tanggal 25 Januari, setelahnya kapan pengumuman, seleksi, interview. Saya persilahkan ke Ibu Shirley. Iya. Terima kasih, Iva. Tadi siapa yang tanya soal timeline-nya, Iva? Sorry. Ada di kolom Oh, kolom chat, ada chat. Oke. Yolanda. Ya, Ya. saya langsung jelaskan saja. Jadi sekarang kita di tahapan open aplikasi dan akan ditutup di tanggal 25 Januari. Untuk proses seleksi berkas itu kurang lebih memakan waktu sekitar 3 minggu sampai, tidak, 4 hari. Dan di awal Februari itu sudah ada pengumuman siapa yang lolos di seleksi untuk dipanggil datang di Makassar. Jadi kami akan memilih kurang lebih sekitar ada 28 orang untuk kami panggil, kami datangkan ke Kota Makassar dan akan ada seleksi selama 3 hari. 28 orang itu akan dibagi menjadi 3 hari, jadi mungkin sekitar 8 atau 9 orang per hari. Dan setelah seleksi di Makassar kurang lebih tanggal 12 sampai 14 Februari. Dan ketika terpilih itu nanti mungkin 2 minggu ya, Victor atau Iva, itu sudah ada pengumuman siapa yang lolos sebelum akhirnya nanti di awal Maret, atau pasti kita ada break ya karena ada Idul Fitri juga, ada bulan puasa, jadi kurang lebih di pertengahan Maret atau awal Maret itu sudah ada informasi pengumuman 10 orang yang akan lolos di kohort 2026. Setelah itu, setelah lolos, nanti di April, tadi Victor sudah sampaikan sedikit, kita sudah mulai dengan English Development Course. Itu akan sampai di akhir bulan Mei, karena nanti teman-teman yang lolos, 10 orang yang lolos itu akan ikut di alumni conference atau alumni HUI, di mana kohort yang baru ini juga akan bertemu dengan semua alumni dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir, angkatan ke-7. Dan kita akan ada alumni conference selama 3 hari. Dan setelah alumni conference di akhir Mei sampai awal Juni, itu teman-teman kohort yang baru 10 orang ini akan ikut namanya residential learning selama 2 minggu. Jadi alumni akan kembali, tapi kohort yang baru itu akan tinggal di kota tempat di mana kami akan adakan alumni HUI itu dan akan belajar bersama dengan termasuk Kakak Iva, Kakak Victor juga akan mengajar juga di situ dan akan ada sesi-sesi lokal konteks dari para narasumber yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu kohort yang baru pulang ke rumah, kurang lebih ada break 1 minggu ya Victor ya, 1 minggu break dan masuk di namanya SDC Part 1. Jadi SDC Part 1 itu akan ada kelas-kelas dari hari Senin sampai hari Jumat, ada juga sambil kelas bahasa Inggris. Itu akan berlangsung sampai di awal September 2026. Setelah SDC Part 1 selesai, teman-teman akan berangkat di minggu kedua September sampai di awal Desember selama 12 minggu di NSET. Dan setelah pulang dari NSET, itu ada juga namanya Returning Home Workshop selama kurang lebih 5 hari di Bali, karena nanti pre-departure-nya itu akan dilaksanakan di Bali, keberangkatan sebelum ke NSET, dan ketika pulang, itu ada juga workshop Returning Home namanya, itu akan diadakan juga di Bali selama kurang lebih 5 hari. Jadi itu kira-kira timeline dari program, mulai dari
teman-teman apply sampai terpilih, sampai ikut program, berangkat ke NSET, kemudian pulang, itu kurang lebih 8 bulan. Dan itu butuh full komitmen. Pertama, komitmen dari diri sendiri. Kedua, komitmen dari organisasi dan pimpinan organisasi. Karena ini menjadi syarat utama buat teman-teman harus pertama dapat persetujuan dari pimpinan organisasi, dapat dukungan dari organisasi itu sendiri. Karena ketika teman-teman pulang atau ketika ada di NSET itu akan membuat satu proposal action project dan itu butuh koordinasi, butuh komunikasi, butuh konsultasi dengan pimpinan mengenai tantangan pembangunan yang akan teman-teman angkat di dalam action project itu. Setelah pulang ke Indonesia, tidak berhenti sampai di situ. Teman-teman akan ada timeline juga untuk implementasi action project itu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi memang komitmen di program itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun praktisnya itu 2 tahun harus sejak ikut program sampai pulang implementasi action project gitu. Jadi memang nanti di sesi di interview itu akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan juga, apakah teman-teman akan terlibat di atau akan apply di program lain, beasiswa lain atau dan sebagainya. Karena memang kami butuh full komitmen yang ikut di dalam program inspirasi ini. Mungkin itu, semoga cukup clear ya jawaban saya. Iya, terima kasih Bu Shirley. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada komitmen saat ini sudah bisa mulai memikirkan ya timelinenya seperti apa kalau lolos. Kemudian tadi yang ada sepertinya ada yang bertanya juga Bu Shirley kalau bisa nyambi gitu kalau di bulan-bulan April dan masih ada kerjaan nyambi mengikuti kelas online lalu masih bekerja juga seperti apa? Iya, sebenarnya kalau masih di kelas online itu ketika kami ngobrol nanti sama pimpinan organisasi, tujuannya yaitu untuk minta fleksibilitas buat teman-teman yang lolos bahwa akan ada butuh komitmen waktu eh, untuk ikut dalam program ini. Sehingga harapannya pimpinan juga bisa memahami dan memberikan fleksibilitas dalam hal waktu kerja. Jadi misalnya dulunya 100% itu full untuk kerja di organisasi, ketika ikut program mungkin 40% saja untuk organisasi. Tentunya ini pasti ada konsekuensinya. Teman-teman punya mungkin gaji dipotong atau ya itu pasti ada ya konsekuensi. Tapi kami juga ada sedikit support untuk allowance bagi teman-teman yang waktunya diambil untuk ikut dalam program ini sejak bulan April sampai sebelum berangkat ke NSET dan juga ketika nanti ikut program di NSET. Jadi memang butuh support dari pimpinan organisasi teman-teman bekerja. Seperti itu, Iva. Oke, terima kasih Bu Shirley. Semoga menjawab ya teman-teman. Em, ini sudah pukul 4.15 waktu Indonesia Tengah. Apakah kita akan melanjutkan ini menjawab pertanyaan lagi karena sepertinya sudah terjawab semua atau saya terlewat ya? Iva, Mohon ada maaf. juga yang tadi saya sempat itu lihat apakah mahasiswa, status mahasiswa tingkat akhir boleh apply. Kalau saya silakan apply bagi yang status mahasiswa tingkat akhir, tapi ya itu tadi syaratnya harus sudah bekerja dengan komunitas atau organisasi yang fokus di isu pembangunan kurang lebih 2 tahun, ya. Jadi ada teman-teman mungkin yang kerja di volunteer, misalnya ada yang Eco Defender, Sea Soldier, atau organisasi-organisasi yang payungnya nasional tapi punya chapter atau cabang di daerah sebagai volunteer tapi masih mahasiswa boleh silakan daftar juga. Karena kami juga punya beberapa alumni yang dulunya juga begitu volunteer di organisasi
lingkungan, organisasi, apalagi ya, kebanyakan lingkungan sih, itu lolos juga dan banyak yang kemudian pindah organisasi setelah 2 tahun atau 3 tahun berkomitmen di komunitas tersebut, boleh pindah organisasi, tidak masalah. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Ini saya ada kirim prospektus berbahasa Indonesia juga di kolom chat. Informasinya sangat lengkap, mulai dari persyaratan, usia, lalu apa itu program inspirasi, teman-teman silahkan di-download dan dibaca. Prospektus ini ada juga di halaman pendaftaran, bisa teman-teman baca. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Saya Batas, jawab beberapa ini Kak. iya, Ada yang silakan. bertanya, apakah full bahasa Inggris? Ya, full bahasa Inggris. Ya, ini jawaban-jawaban pendek ini. Jadi belajarnya itu bukan bahasa Indonesia ya teman-teman, full bahasa Inggris. Jadi sejak bulan April belajar itu semua bahasa Inggris. Timeline tadi sudah jelaskan. Apakah OMS atau komunitas yang diikuti boleh dari bidang apa saja? Boleh dari bidang apa saja. Kita punya alumni yang dari seni, yang dia punya fokus ke dance, ada yang ke teater, tapi dia menyentuh isu pembangunan, gitu ya. Batch sebelumnya itu berapa banyak yang diterima? Setiap tahun kurang lebih 10 ya, Bu Shirley ya, Kak Iva. Jadi ada 10 tapi tidak menutup kemungkinan. Ya, menutup kemungkinan. Ya, 10 lah kurang lebih setiap tahun. Selama sesi belajar program full bahasa Inggris. Nah, pas ini ada beberapa banyak pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Coba teman-teman make sure pekerjaannya teman-teman ini benar-benar pekerjaan organisasi masyarakat sipil atau jangan-jangan Anda bekerja untuk korporasi. Karena itu berbeda ya. Kalau Anda bekerja untuk corporate atau bekerja untuk institusi negara, itu kan berarti bukan organisasi masyarakat sipil ya. Kalau Anda bekerja di firm atau perusahaan, nah itu, atau Anda jadi konsultan di perusahaan tertentu, itu kan bukan kerja organisasi masyarakat sipil. Jadi tanyakan ke diri Anda, apakah pekerjaan Anda ini benar-benar kerjaan LSM atau kerjaan organisasi masyarakat akar rumput. Itu ada banyak pertanyaan yang kayak begitu. Apakah bidang bagaimana saat ini saya belum bekerja namun sambil mencari pekerjaan. Saya aktif volunteering di satu komunitas kecil daerah. Oke, kalau Anda aktif di bidang di volunteering selama 2 tahun, itu boleh, organisasinya juga ada. Ya, betul. Ini bisa sih harusnya. Ini ada pertanyaan. Oh, Kak Iva sudah jawab. Udah. Tidak ada syarat menikah. Boleh, sudah menikah, punya anak, tidak ada masalah. Ya. Kita punya alumni yang sudah menikah, sudah punya anak, itu boleh. Jadi tidak ada syarat harus sudah menikah atau belum. Mahasiswa aktif komunitas apa? Oke, email tadi sudah Kak Iva kirim. Kalau teman-teman bingung, silahkan follow Instagramnya kami di @inspirasi.nz. Nanti bisa chat admin di situ kalau misalnya ada yang masih bingung ya. Batas usia 20-30 tahun. Oke, baca prospektus yang dikirim Kak Iva. Kalau ada yang belum dapat, nanti bisa minta lagi kami aktif di Instagram ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman chat admin di Instagram, kami akan usahakan fast respon. Akan merespon secepatnya, as soon as possible. Jadi kalau ada yang mau minta email, mau nanya, mau minta prospektus, boleh. Atau buka juga websitenya. Ya. Untuk prospektus itu sebenarnya bisa diakses di website UnionAid. Jadi ketika teman-teman buka aplikasi itu ada nanti di bawah itu ada prospektus untuk 2026. Bisa dibuka juga di situ. Iya betul. Kalau buka link untuk daftar itu ada prospektus di situ. Syarat-syarat juga bisa lagi dibaca ulang di situ. Intinya begitu. Oke. Kita kayaknya mengakhirinya di 4.30 ya Kak Iva. Karena ini 4.21 sudah. Waktu Indonesia Tengah maksudnya. Betul. Maksudnya ya bisa diakhiri
sebelum atau maksimal seperti itu. Yes. Mungkin ada yang kurang jelas atau apa, Iva, kasih waktu 2-3 menit juga sebelum kita closing. Kalau Iya. masih Ya, ada yang kurang jelas. Apakah ada ya, kita burning questions? masih ada 8 menit, masih ada 8 menit. Doni. Ini Supporting ada letter, soal ah, supporting letter. Supporting letter ini harus dalam bahasa Inggris. Iya. Dari Kalau Jannah, ya. Jadi supporting letter dari organisasi yang desain oleh pimpinan organisasi itu wajib dalam bahasa Inggris. Ya, kalau ini tidak apa-apa teman-teman. ditranslate pakai AI kayaknya. Iya, pakai EA saja boleh. Kalau ini, tapi dan itu ditranslate. nanti untuk supporting letternya diminta saat yang lolos interview kakak Iya, Sore ya. ketika sudah lolos. Iya, ketika sudah lolos. Jadi pada Untuk tahapan ini pendaftaran awal belum dibutuhkan supporting letter. Mm-mm. cukup di sounding saja dulu ke organisasi biasanya mau daftar. Iya, Jadi supaya organisasi tahu, tapi tidak perlu dulu upload suratnya. Nanti kalau iya. kalian sudah lolos, baru akan diminta. Oke. Ya, di chat saya juga sudah tuliskan alamat email saya, andiarifayani@youngleaders.nz dan Victor Matanggaran @youngleaders.nz. Alamatku dan alamat emailku dan alamat emailnya kakak Victor. Jadi kalau ada yang mau bertanya, seperti tadi ada yang mau melakukan input ulang di aplikasinya, tolong diinfokan melalui email juga, biar kami bisa ngecek. Gitu. Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan ini. Iya, Atau masih sudah. ada? Iya. Sudah jelas? Kita tunggu aplikasinya ya teman-teman. Semakin cepat di-apply, semakin baik. Kalau ada Yang kebingungan, pasti satu juga Victor harus jujur dengan aplikasi, ya harus jujur dengan aplikasi. Apa yang teman-teman kerjakan dengan komunitas itu ceritakan dengan jujur, gitu, ya. iya betul. Ceritakan apa yang dikerjakan. Semakin realistis, semakin masuk akal, semakin itu pasti meyakinkan. Iya, Ya, oleh coba yakinkan tim panel itu lewat aplikasinya. iya betul. Iya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kakak Victor, Ibu Shirley sudah hadir hari ini dan memberikan penjelasan tentang program inspirasi. Juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya mendengar lebih lanjut mengenai apa itu program inspirasi dan seperti yang tadi Kakak Victor dan Ibu Shirley katakan, jangan lupa mendaftar. Jangan mendaftar di mepet-mepet waktu, takutnya websitenya bermasalah. Jadi saran kami paling tidak seminggu sebelum penutupan lah ya, sudah bisa dimasukkan aplikasinya. Kalau ada pertanyaan, bisa hubungi kami melalui Instagram Inspirasi NZ, bisa juga melalui alamat email yang sudah kami share di kolom chat. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri sesi sharing inspirasi sore hari ini. Bye-bye semuanya. Jadi semuanya ditunggu Terima aplikasinya. kasih semua ya untuk kehadirannya, ditunggu aplikasi. Oke, thank Good you luck Kak ya Ina. dengan aplikasinya juga. Ya. Bye.